Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi kita share kegiatan di warung sembako. Hari ini seperti biasa hari Jumat teman-teman, saya gantiin para bapak-bapak yang lagi salat Jumat. Ini cuaca hari ini alhamdulillah menterang pisan ya, panas alhamdulillah teman-teman. Semoga hari ini banyak pembeli datang ya. Dan hari ini kita aktivitas seperti biasa di warung sembako. Dan kali ini saya mau sharing tentang usaha warung sembako teman-teman ya. Usaha rumahan, usaha warung kecil sederhana ya di kampung ataupun di apa namanya nih, kampung enggak, kota enggak gitu ya teman-teman. Warung sembako jadul, warung sembako sederhana teman-teman, penampilannya juga masih sederhana ya. Tapi alhamdulillah omsetnya luar biasa. Alhamdulillah, kita nikmati, kita syukuri, kita jalani aja usaha kita ya teman-teman. Mengelola usaha warung sembako itu menyenangkan sekali ya teman-teman. Kita bisa banyak bertemu dengan orang-orang di sekitar lingkungan kita, terutama ya tetangga dekat ataupun yang jauh ya. Kita banyak kenalan teman-teman, dan kita pun selain banyak kenalan, kita juga bisa mendapatkan cuan setiap hari ya teman-teman. Alhamdulillah, dengan usaha kecil ini kita perlahan bangkit ya. Dulu modal saya hanya 11 jutaan teman-teman ya, dan sekarang mungkin alhamdulillah sudah bertambah modalnya, tapi saya tidak bisa menghitung secara rinci berapa ratus juta sekarang ya. Ya mungkin bisa ditebak-tebak sama teman-teman yang sudah senior berjualan sembako ya teman-teman. Dari modal 11 jutaan itu kita bisa belanja beberapa barang kebutuhan untuk di warung sembako. Dan dulu tuh belum komplit banget ya teman-teman. Saya tuh dulu punya tabung gas hanya 2 gitu, galon juga hanya 3 gitu teman-teman, dan memakai showcase, bukan showcase teman-teman ya, kulkas rumahan zaman dulu itu ya. Kulkas rumahan saya isi aneka minuman seperti itu ya. Dan sekarang kita alhamdulillah punya showcase, udah ada beberapa ya teman-teman, dan di rumah juga ada. Dan ya alhamdulillah, dari perjalanan warung dengan modal 11 jutaan, dan kita alhamdulillah bisa mengelola modal warung segitu tuh sampai sekarang tuh menurut saya tuh luar biasa ya bagi saya teman-teman ya. Dengan pengalaman yang minim juga mengelola usaha sembako ya teman-teman. Dari situ saya terus belajar ya, bagaimana cara mengembangkan usaha, bagaimana cara mengelola warung sembako saya itu supaya bisa maju seperti orang-orang gitu teman-teman ya. Bisa berkembang dengan baik, tidak banyak hutang, dan kita bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga ya. Memang saya akui teman-teman, usaha saya itu hanya ini aja, warung sembako teman-teman ya, tidak punya usaha lain ya. Tapi ya alhamdulillah dengan izin Allah ya teman-teman, saya dan keluarga dipercaya bisa mengelola usaha sampai sekarang. Dari mengelola sendiri sampai punya yang bantuin gitu ya, dan punya juga cabang warung sembako lain ya. Alhamdulillah, dari modal 11 jutaan kita bisa lumayan berkembang menurut saya teman-teman ya. Meskipun warungnya itu sederhana, warung kampung, warung ya seperti ini ya, ala kadarnya teman-teman, bukan warung modern ya. Tapi ya kita alhamdulillah bisa bangkit dari keterpurukan, tidak punya usaha, tidak punya penghasilan gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah kita bisa punya penghasilan setiap hari, meskipun ini tidak banyak seperti orang-orang ya. Tapi ya kita syukuri aja, kita nikmati, kita jalani, dan tetap semangat menjalani usaha teman-teman ya. Usaha warung sembako itu memang menjanjikan, asal kita telaten tekun menjalani usaha teman-teman ya. Warung kecil bisa jadi besar, bisa jadi lengkap dengan kita bisa mengelola keuangan warung sembako dengan baik teman-teman ya. Dan kita pergunakan uang warungnya itu khusus untuk keperluan warung juga ya teman-teman. Dan warung sembako itu sensitif sekali, kalau kita gunakan uang semena-mena modal kita akan habis teman-teman ya, dengan secara perlahan dan tanpa kita sadari seperti itu ya. Makanya dalam mengelola uang warung itu harus hati-hati banget ya teman-teman. Jangan mentang-mentang kita dapat uang banyak tapi kita nggak tahu, nggak sadar bahwa itu uang modal ya teman-teman. Karena kita jualan sembako itu
keuntungannya itu tipis ya, antara 5% sampai 10%an kalau banyaknya ya. Misalnya kita laku sehari itu dapat omset 5 juta misalnya ya, kita hitung-hitung per hari dapat kurang lebihnya itu 400 ribuan atau 450 ribuan keuntungannya ya, seperti itu ya. Itu juga belum pengeluaran lain-lainnya, misalnya ada biaya listrik dan biaya keperluan lain di warung ya, sampah ataupun apapun ya teman-teman yang kita biasa keluarkan untuk dana-dana keperluan warung sembako, dana-dana operasional warung kita ya teman-teman. Tapi ya kita harus jalani, harus kita nikmati aja usaha seperti itu. Memang banyak juga keuntungan kalau kita rajin dan telaten dalam menjalani usaha teman-teman ya, karena dari setiap keuntungan kecil ini bisa menjadi banyak, bisa menjadi besar kalau kita kelola uangnya dengan baik. Karena usaha sebesar apapun modalnya tidak menjamin kesuksesan tanpa kita hati-hati ataupun tanpa kita telaten serius menjalani usaha tersebut teman-teman. Karena usaha apapun menurut saya harus kita jalani itu dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang kuat, ingin punya usaha betul gitu ya teman-teman. Jangan pengen ini pengen itu tapi tidak serius menjalaninya, seperti itu ya teman-teman. Dan kalau usaha sembako itu kita harus siap, berani capek, berani nggak bisa keluar rumah gitu ya teman-teman, karena kita fokusnya di rumah aja di warung sembako teman-teman. Nggak bisa semena-mena kita libur terus, kebanyakan tutup gitu ya. Jadi kita harus sebisa mungkin setiap hari kita standby di warung sembako, dan keuntungan ataupun laris barangnya kita juga harus kita bisa memperlakukan uang itu untuk fokus ke barang-barang sembako pula. Tidak bisa gunakan uang tersebut membeli barang-barang sesuai keinginan kita teman-teman. Jadi harus ditahan dulu semua keinginan yang di luar keperluan warung sembako. Bukan berarti tidak boleh menggunakan uang dari warung ya, tapi kita gunakan uang warung itu ya untungnya bukan modalnya teman-teman. Jadi modalnya tetap berputar, keuntungannya kita gunakan untuk keperluan harian kita, tapi bukan berarti harus besar pasak daripada tiang. Kita harus memperhatikan berapa nih keuntungan harian kita. Jangan sampai kita melebihi pengeluaran itu dari keuntungan ataupun dari laba warung kita. Nanti bisa warungnya kita itu tekor ya teman-teman. Malah kita gunakan itu modalnya bukan keuntungannya. Dalam mengelola usaha sembako itu kita harus jeli, harus teliti dengan uang teman-teman, mana uang pribadi, mana uang modal gitu ya. Uang pribadi itu dari keuntungan warung, uang modal itu ya modal warung sembako kita teman-teman ya. Kita harus punya batasan dalam menggunakan uang. Misalnya ada keuntungan 400.000, kita gunakan untuk keperluan lainnya itu 100 ribuan ya, yang lainnya itu sisanya kita gunakan untuk keperluan di warung sembako. Sekian dulu teman-teman sharing saya kali ini ya, semoga menginspirasi untuk usahanya ya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.